Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Prasetyo. Saya dari Universitas Mercu Buana, Keranggan, Bekasi. Di sini saya akan menerangkan presentasi tentang struktur truss dengan judul Analisis Perbandingan Perkuatan Jembatan Rangka Baja dengan metode prategang eksternal ditinjau dari beberapa bentuk truss kabel prategang dengan dosen pembimbing Pak Dwi Priyanto, SSI, MT, IPM. Dan jangan lupa kepada teman-teman saya semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Oke, masuk ke pembahasan. Pendahuluan. Latar belakang. Jembatan merupakan suatu struktur penting dalam infrastruktur jalan yang berfungsi untuk menghubungkan suatu ruas jalan yang terputus karena suatu rintangan. Ya, contohnya mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya, mungkin udah sering bertemu juga di jalan. Kadang-kadang kita melewati sungai itu pasti ada jembatan. Nah, itu kerangkanya harus diperhitungkan, bebannya, jaraknya, dan struktur semua itu harus diperhitungkan. Nanti kita bahas lebih lanjut di dalam sini. Oke, rintangan tersebut biasanya berupa sungai, jurang, lembah, dan danau. Jembatan sering menjadi komponen kritis dalam infrastruktur jalan raya karena menjadi penentu beban maksimum yang dapat yang dapat dilalui ruas jalan tersebut. Di zaman yang semakin maju ini, pertumbuhan penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun, juga sedang melaksanakan pembangunan di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, industri, dan budaya. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan beban pada jembatan yang ada di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan dibutuhkannya evaluasi pada desain jembatan keselamatan para pengguna infrastruktur jalan dalam menggunakan jembatan. Alasan ini juga diiringi dengan umur jembatan yang semakin tua dan desain pembebanan yang sudah tidak lagi ideal. Dengan kondisi yang saat ini, dengan kata lain, dapat dikatakan banyak jembatan Indonesia yang mengalami perubahan kelas jalan. Jadi jembatan itu memiliki masa umur. Ya seperti manusia sajalah. Yang lama akan lama ya, lama-lama tua, lama-lama roboh, jatuh dan mati. Ya sama seperti jembatan juga mempunyai kadar, mempunyai masa. Berapa tahun dia masanya, kekuatannya, dan sering dilalui dengan beban-beban besar seperti truk, bis, dan lain sebagainya, itu ya mempengaruhi. Apalagi struktur kondisi jalan yang tidak memungkinkan, akibatnya bisa terjadi longsor atau terkikis dengan aliran sungai, itu bisa terjadi. Nah, menindaklanjuti fenomena di atas, dibutuhkan suatu metode untuk meningkatkan kapasitas beban jembatan, di mana suatu jembatan harus dapat dibuang menjadi lebih kuat dan mengkoordinir pembebanan yang lebih besar. Pembongkaran dan pembangunan jembatan kembali dapat dinilai kurang efisien selain membutuhkan gangguan aktivitas lalu lintas suatu daerah. Metode ini juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Alasan ini membuat para ilmuwan mencari beberapa alternatif lain untuk memperkuat suatu jembatan tanpa membongkar jembatan existing. Salah satu metode perkuat jembatan yang cukup efektif yaitu dengan menggunakan prategak eksternal. Konsep perkuatan jembatan rangka baja dengan metode prategak eksternal yaitu baja yang diletakkan di luar elemen utama struktur rangka baja yang berfungsi untuk menekan struktur utama jembatan. Selanjutnya, gaya tekan ini membuat rangka batang jembatan mengalami pengurangan nilai tegangan. Pada skripsi ini, penulis ingin melakukan perbandingan antara 5 kombinasi posisi truss kabel prategangan eksternal pada jembatan. Jembatan yang digunakan pada pengerjaan skripsi ini adalah jembatan tipe Warren Truss dengan panjang batang 30 meter.
Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis pengaruh perkuatan jembatan terhadap pengurangan tegangan rangka baja jembatan. Hal ini dapat ditunjukkan dari perbandingan tegangan batang jembatan pada saat sebelum diperkuat dan setelah diperkuat dengan metode prategangan eksternal. Dari kelima alternatif posisi stress tendon yang ada akan dianalisis dengan beban yang sama dan dipilih satu alternatif yang terbaik memberikan nilai pengurangan tegangan rangka batang jembatan tersebut yang besar. Nah, ini metodenya nih, strukturnya. Kita juga harus melihat ibaratnya kondisi tanah lain dan sebagainya, apa memungkinkan kita membuat truss atau jembatan itu pada posisi yang benar. Maksudnya posisi yang benar itu ya yang benar-benar kokoh, yang kuat, tidak hanya membuat sembarangan, karena jembatan itu banyak fungsinya. Misalnya kayak di jalan-jalan umum, jalan besar itu kan seringnya dilalui dengan truk, dengan bis, dengan ya setiap hari dilalui oleh orang lah. Ya kita harus memikirkan gimana caranya jembatan yang kita buat itu aman untuk semua orang yang akan melalui jembatan itu. Nah, itu harus diperhitungkan matang-matang, benar-benar jumlahnya, kekuatannya, segala macam itu harus diperhitungkan. Nah, di sini saya metode itu dari mulai studi rektur, pengumpulan data, spesifikasi jembatan, tandem, prategangan alternatif, bentuk truss tandem. Penilaian ini SAP 2000. Nah, di sini semua ya, tipe 1, tipe 2, 3, 5, list data, kesimpulan, selesai. Nah, sini jembatan. Jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berbeda lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain berupa jalan air atau lalu lintas biasa. Jembatan yang berada di atas jalan lalu lintas biasanya disebut viaduct. Jembatan yang digolongkan sebagai berikut. 1. Jembatan tetap. 2. Jembatan dapat digerakkan. Jembatan adalah suatu bangunan yang memungkinkan suatu jalan menyilang sungai atau saluran air, lembah, atau menyilang jalan lain yang tidak semua tinggi permukaannya. Dalam perencanaan dan perencanaan jembatan sebaiknya mempertimbangkan fungsi kebutuhan transportasi, persyaratan teknis, dan estetika arsitektural yang meliputi aspek lalu lintas, aspek teknis, estetika. Jembatan rangka baja. Menurut Asianto 2008, jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan lain. Beban atau muatan yang dipikul oleh struktur ini akan diuraikan dengan disalurkan kepada batang-batang baja struktur tersebut sebagai gaya-gaya tekan dan tarik melalui titik pertemuan batang, titik buhul. Garis netral tiap-tiap batang yang bertemu pada titik buhul harus saling berpotongan pada satu titik saja untuk menghindari timbulnya momen sekunder. Batang-batang rangka ini hanya memiliki gaya dalam aksial normal, tekan atau tarik, tidak seperti pada jembatan gelenggar yang memikul gaya-gaya dalam momen lentur dan gaya lintang. Jembatan rangka baja telah menjadi kekuatan yang efektif dan efisien untuk jembatan batang panjang lebih dari 150 tahun. Keuntungan pemakai material besi baja dalam pembangunan jembatan dibandingkan material beton atau kayu adalah ini ya. Baja mempunyai kekuatan dan kelihatan yang tinggi. Ada jenis baja yang tahan terhadap cuaca, bahkan tidak perlu dicat. Dari segi kekuatan, bahan baja lebih murah dari beton ataupun kayu sebab
dengan kekuatan memerlukan volume bahan lebih sedikit, rendahnya biaya pemasangan. Jadi jembatan dengan rangka baja itu lebih murah dan efisien dibandingkan kita membuat jembatan langsung dari cor gitu, dari beton, apalagi dari kayu kan ibaratnya mempunyai masa paling berapa tahun sudah lapuk lah, udah nggak layak untuk di digunakan. Nah, di sini membuat rangka baja itu ya satu awet. Kalau biasanya sih pakainya galvanis gitu. Galvanis itu anti karat. Jadi walaupun bertahun-tahun, walaupun tidak dicat ya dia nggak bakal karatan gitu loh, nggak bakal korosi, nggak, apalagi posisinya di luar kena hujan kena panas tuh ya awet. Terus jadwal konstruksi lebih cepat, tingkat keselamatan kerja tinggi, mudah dalam pemasangan, elemen struktur dapat dibuat di pabrik dan dapat dilakukan secara besar-besaran, dapat dilakukan bongkar pasang dengan cepat tanpa ada bahan terbuang, membutuhkan ruang kerja yang lebih sempit, dapat mengikuti bentuk-bentuk arsitektur, ramah lingkungan, dapat menggantikan posisi kayu sebagai bahan konstruksinya. Nah, di sini ada tadi kan bahan baja ya. Di sini ada prategang eksternal. Prinsip perkuatan dengan eksternal adalah menyederhanakan penerapan beban aksial yang dikombinasikan dengan gaya angkat untuk menimbulkan kapasitas lentur dan gesek dari struktur balok ataupun komponen. Peningkatan kekuatan yang diberikan suatu pertegangan eksternal dapat mereduksi defleksi dan vibrasi selama umur layannya, sama seperti pada sistem prategang yang biasa dilakukan khususnya jembatan beton prategang. Prategang eksternal merupakan suatu gaya yang dikombinasi dengan momen eksternal eksentrisitas guna menambah kapasitas lentur serta memperbaiki kondisi retakan dari suatu gelenggar. Penerapan sistem prategang ini dilakukan dengan pemasangan angker, tendon, dan deviator pada struktur jembatan. Penguatan ini merupakan perkuatan yang universal karena dapat dilakukan untuk berbagai macam tipe struktur. Selain struktur beton, dapat pula untuk struktur baja. Perkuatan dengan pertegangan eksternal menyederhanakan penerapan beban aksial yang dikombinasikan dengan gaya angkat untuk meningkatkan kapasitas lentur dari gesek dari struktur balok atau komponen. Metode ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas umur layang. Nah, ini contohnya struktur jembatan rangka baja yang mungkin yang sering kita lihat ya, itu misalnya kita ngeliat sungai itu ada rangka baja pada malang melintang tuh di atas dengan ya contohnya seperti ini nih. Tampak samping dia seperti angka A, dia tuh saling mengait gitu. Biasanya di baut sih. Di baut kokoh. Nah, ini contohnya nih, contoh strukturnya rangka baja. Jadi tampak samping, ini tampak atas, yang bawah, nah ini tampak bawah. Dia juga pokoknya dari setiap sudut, setiap sisi itu saling mengait, saling mengikat di baut. Nah, di sini ada contoh jembatan prategang eksternal. Nah, itu yang warna merah itu kabelnya, kabel prategang. Nah, itu sama tuh ya. Jadi saling mengait. Beban pada jembatan. Kita juga membuat jembatan tuh tidak sembarangan gitu. Nggak sembarangan asal buat. Nggak memikirkan bebannya yang dilewati setiap itu berapa, ini kita harus memikirkan itu. Nah, di sini dijelaskan juga beban pada jembatan. Pembuatan pada jembatan. Beban yang bekerja pada jembatan meliputi 3 jenis beban, yaitu mati, beban mati tambahan, dan beban hidup. Beban mati merupakan beban struktur jembatan. Nilai ini sudah dihitung secara otomatis oleh program.
beban mati tambahan merupakan beban plat beton sebagai lantai kendaraan dan beban perkerasan aspal. Nah, itu juga harus diperhitungkan tuh. Alasnya pakai plat beton, terus nanti dicor baru diaspal, tuh juga lumayan berat ya. Nah, itu semuanya harus diperhitungkan dengan matang-matang. Terus besarnya sebesar 0,9 T/m dengan berat jenis beton sebesar 2,4 ton per meter kubik, dan berat jenis aspal sebesar 2,2 ton per meter kubik. Jadi nggak boleh melebihi batas standar yang udah ada nih. Kalau melebihi ya takutnya mengurangi kekuatan pada jembatan gitu. Terus beban hidup pada jembatan berupa beban lalu lintas, di mana bagi menjadi dua kategori, yaitu beban lajur dan beban truk. Nih, perhitungan beban jembatan. Nih ya, di sini semua sudah jelas, sudah ada, tinggal teman-teman lihat sendiri aja. Tuh di situ ada beban rata-rata, terus semuanya sudah ada di situ, tinggal teman-teman lihat aja. Nah, ini contohnya pas truk melewati jembatan tersebut. Ketahuan ya dari jaraknya tuh berapa dari ban ke ban, terus dilaluinya, apalagi dia dalam muatan gitu. Kayaknya contohnya membawa beton membawa baja, itu kan bebannya lebih berat. Mobilnya, truknya sudah berat, ditambah beban, itu lebih berat. Nah, ini hasil pembahasan. Hasil gaya batang, output dari program berupa gaya jembatan dapat dari nih batang bawah nih. Ini bisa dilihat batang bawah, batang atas. Nah, selanjutnya dilakukan pengecekan tegangan pada batang yang maksimum yang menjadi pada masing-masing kategori rangka batang. Metode yang digunakan adalah ASD, Lausable Street Design, dengan mulai tegangan izin sebesar 160 MPa. Hasil perhitungan tegangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini hasilnya. Udah semuanya dihitung. Nah, ini hasilnya. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat pada kolom persen selisih terdapat angka yang bernilai positif maupun negatif. Angka yang bernilai positif menggambarkan peningkatan gaya batang pada jembatan sesudah diperkuat dengan plat tegang eksternal. Sebaiknya angka yang bernilai negatif menggambarkan penurunan nilai gaya batang pada jembatan yang sudah diperkuat. Berdasarkan hasil yang didapatkan, bentuk truss tipe 5 memberikan efek pengurangan tegangan yang paling besar di antara semua tipe truss lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pengurangan tegangan batang sebesar 33,8022%. Sebaliknya, bentuk truss tandem 1, 2, dan 4 memberikan efek peningkatan tegangan rangka batang. Tetapi jika dilihat per elemen rangka, hanya elemen batang diagonal yang mendapatkan efek pengurangan tegangan. Di sisi lain, ada batang bawah dan batang atas pada beberapa tipe bentuk truss yang mendapatkan pengaruh beberapa peningkatan nilai tegangan. Sebagai contoh, perkuatan tipe 1, 2, dan 4. Batang bawah mengalami tegangan tekan yang melebihi tegangan tarik awal pada saat jembatan sebelum diperkuat. Hal ini menunjukkan terjadinya oversetting pada jembatan jika menggunakan bentuk truss tandem tersebut. Nah, di sini masuk perhitungan cover plate. Pada perkuatan tipe yang kelima, walaupun memberikan pengurangan nilai tegangan terbesar, perkuatan tipe ini masih belum mampu untuk membuat rangka batang atas jembatan untuk memenuhi syarat ketegangan. Setelah dilakukan perhitungan dengan metode trial and error, didapat ukuran cover plate sebesar
15 mili dikali 12 mili sama dengan tebal 15 mili, lebar 200 mili yang dipasang pada kedua sisi pres rangka batang jembatan. Jadi kesimpulannya, dalam penelitian ini kesimpulan dapat diambil adalah sebagai berikut. Pada model jembatan yang belum diperkuat, terdapat batang tidak memenuhi syarat tegangan izin, yaitu batang atas. Hal ini menjadi tanda bahwa jembatan perlu diperkuat agar dapat menjamin keselamatan pengguna jalan. Iyalah, harus benar-benar dipikirkan matang-matang. Jadi nggak boleh sembarangan ya orang membuat jembatan itu, yang nggak boleh sembrono, harus semuanya diperhitungkan karena demi keselamatan orang yang lewat gitu. Setelah dilakukan pengecekan terhadap tegangan rangka batang pada jembatan yang sudah diperkuat, didapat hasil bahwa ada beberapa rangka batang yang tidak memenuhi syarat tegangan izin, yaitu beberapa batang bawah atas, batang atas, batang bawah, dan batang diagonal tarik. Sebaliknya, dari hasil didapatkan semua batang diagonal tekan memenuhi persyaratan tegangan izin yang berlaku. Model perkuatan pertegangan eksternal yang diberikan pengaruh paling besar dalam pengurangan tegangan rangka batang adalah model dengan bentuk truss tandem tipe 5. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.16 di mana jembatan sudah diperkuat dengan bentuk truss tandem tipe 5. Rata-rata pengurangan tegangan terjadi pada jembatan mencapai 33,802%. Pada perkuatan pertegangan eksternal dengan tipe bentuk truss tandem 1, 2, dan 4 setting pada gaya kabel prategang. Hal ini dapat dilihat pada batang bawah jembatan yang mengalami tegangan tekan lebih besar jika dibandingkan dengan tegangan tarik yang terjadi pada jembatan sebelum diperkuat. Nah, itu kan tadi 50.850.8911 MPa terus menjadi minus 73.524 MPa telah diperkuat. Jadi kan jadi bebannya lebih kuat gitu loh. Jadi naik 23 MPa. Pada perkuatan yang menghasilkan pengurangan tegangan terbesar, yaitu perkuatan dengan bentuk truss tandem tipe 5, digunakan cover pad dengan tebal 15 mili dan lebar 200 mili pada kedua sisi frame batang atas agar batang tersebut memenuhi syarat tegangan izin. Nih. Jadi pada intinya di sini, di saat kita akan membuat jembatan apa ibaratnya bangunan gitulah, bangunan ya semua harus dipikirkan matang-matang, semua harus dihitungkan kekuatannya, bahannya yang lebih awet apa yang gimana gitu, itu harus semuanya dipikirkan. Jadi supaya hasilnya pun bagus, tahan lama, dan aman untuk orang. Jadi nggak boleh sembrono, nggak boleh semena-mena mentang-mentang ini buat sebegini aja. Apalagi kayak Indonesia, apa-apa ya mungkin anggaran berapa ratus miliar atau berapa triliun itu ya jangan dipotong, jangan dikorupsi gitu loh. Yes, benar-benar real buat pembangunan itu, infrastruktur. Kan kalau ibaratnya dari atas udah berapa triliun, berapa miliar, turun-turun ke bawah sampai ke ke pemborong apa itu, jadi nilai berkurang. Ya pemborong juga pasti kan memikirkan, dengan budget segini saya gini saya akan mengasih barang tidak standar apa gimana. Nah, itu harus dipikirkan. Jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri tapi merugikan orang banyak, itu jangan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila
teman-teman semua ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dalam komentar dalam channel YouTube saya. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.